Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada teman-teman di rumah yang udah bantu dukung channel YouTube kita dengan cara bantu like, komen, dan juga subscribe. Serta yang sudah bantu share. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Karena berkat teman-teman di rumah, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya bermanfaat, teman-teman. Baiklah, di video kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan, berbagi tips lagi, teman-teman. Di sini saya tidak ada niatan untuk menggurui teman-teman di rumah ataupun ingin mengajak teman-teman ke jalan yang negatif. Intinya di channel YouTube kita ini adalah wadah sebagai tempat untuk sharing, teman-teman. Nah, jadi apabila saya banyak kekurangan, teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar. Yang pastinya teman-teman wajib untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itulah akan saya angkat untuk menjadi konten di video kita, teman-teman. Oke, untuk di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara perawatan ayam ganoi. Jadi tema kita di pagi hari ini sangat menarik sekali, teman-teman. Bagaimana cara perawatan ayam ganoi. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan daripada teman-teman di rumah. Jadi, untuk pertanyaan pertama dari Bang Glenn Adrian. Bang, cara menguatkan mental ayam bagaimana, Bang? Nah, jadi untuk pertanyaan pertama adalah bagaimana cara menguatkan mental ayam. Ini spesial sekali buat Bang Adrian. Untuk menguatkan mental ayam itu sangat mudah sekali. Yang pastinya kita harus melihat dulu ayam-ayam di sekeliling dia. Kita tidak boleh mendekatkan ayam ini dengan ayam yang dia tidak berani. Nah, jadi kalau untuk menguatkan mental ayam itu sangat mudah sekali sebenarnya. Kita cari ayam yang masih muda, kalau bisa lebih muda daripada dia. Nah, letakin ayam itu bersebelahan dengan dia. Nah, agar apa? Agar ayam ini mendapatkan hati. Mendapatkan hatinya, nyalinya ini akan semakin meningkat. Jadi semakin hari semakin meningkat. Nah, itulah gunanya ayam muda ini tadi. Ayam yang lebih muda daripada dia. Kira-kira dia juga berani dengan ayam yang kita ini. Jadi untuk menguatkan mental ayam, cukup tempatkan ayam kita itu bersebelahan dengan ayam yang lebih muda daripada dia. Insya Allah mentalnya itu akan kuat. Nah, tetapi seminggu sekali ayamnya juga harus digebraknya dengan ayam yang sama-sama muda, agar hatinya itu semakin meningkat, nyalinya juga semakin meningkat. Nah, itu biasanya mentalnya akan lebih kuat. Jadi itu untuk jawaban yang pertama. Dan yang pasti untuk ayam itu sendiri tidak boleh digebrak dengan ayam yang tua. Karena apa? Nanti dia tidak bisa menampung pukulan daripada lawannya. Karena ayam tua itu pukulannya beda, sangat meresap ke dalam tulang. Jadi khususnya untuk ayam Bang Glenn Adrian, walaupun kita menggebrak, tidak boleh menggebrak dengan ayam tua. Kita harus sama-sama muda. Nah, jadi itu untuk jawaban dari pertanyaan Bang Glenn Adrian. Pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini pertanyaan kedua saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Musyanto Likin. Jadi pertanyaannya adalah, Bang, ayam koingon saya ukurannya kecil. Kalau disilang dengan biang koingon lagi, bagus tidak, Bang? Dan ukurannya bisa agak besar tinggi tidak, Bang? Mohon dijawab, Bang. Oke, di sini akan kita jawab, teman-teman ya. Jadi kalau untuk koingon sendiri disilang lagi sama biang koingon itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah, bagus atau tidak ya pasti bagus. Dalam catatan kita harus tahu terlebih dahulu ayam ini asalnya dari mana, terah jawara atau bukan. Ini kalau untuk saya pribadi, dari pengalaman saya itu terus ingin mencari terah jawara, tidak mau mencari ayam-ayam sembarangan. Nah, jadi kalau kita ingin ternak, kita harus tahu dulu silsilah ayam ini terah jawara atau bukan. Kalau mau bagusnya, itu menurut saya pribadi dari pengalaman saya, agar hasilnya lebih bagus. Nah, jadi untuk paceknya koingon kawin dengan koingon lagi itu bagus. Nah, tapi untuk ukurannya sendiri, kalau mau lebih besar, carilah pacekan yang besar. Karena dari pengalaman saya 70% pola tarung dia dari induk. Nah, kalau untuk bobot badan, pola badan itu biasanya dari paceknya sendiri. Kalau untuk pola taruh pastinya dari induk. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah, kalau untuk badannya sendiri, bentuk badannya bagaimana, itu biasanya dari paceknya itu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita kawinin koingon dengan koingon itu nggak ada masalah.
Tapi tergantung terahnya, dari mana asal ayam itu harus jelas dulu. Kalau untuk ukurannya mau besar tinggi itu harus pacekan yang besar, karena untuk badan, postur badan itu lebih banyak ke pacekannya teman-teman. Nah, jadi itu untuk jawaban yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga dari Bang Husna Parida. Ayam saya umur 8 bulan bang, tapi kok belum mau tarung bang. Nah jadi biasanya ayam umur 8 bulan itu sudah mau tarung, sudah ada mental. Nah tetapi biasanya tidak semua ayam yang mentalnya itu cepat jadi. Biasanya ada juga ayam yang umur 10 bulan mentalnya itu belum juga muncul, tetapi itu hanya sedikit. Kebanyakan ayam yang berumur 8 bulan itu mentalnya sudah oke. Nah jadi untuk Bang Husna Parida, jangan khawatir bang. Kalau mau memancing mentalnya ini, abang cukup mendekatkan ayam ini dengan ayam yang lebih muda dari dia. Dan yang pastinya ayam kita ini harus melawan dengan ayam yang muda ini tadi. Dia harus berani terlebih dahulu. Atau kalau mau meningkatkan mentalnya itu, abang juga boleh melepasnya ini dengan babon. Jadi biasanya mental-mental ini akan naik dia. Akan meningkat mentalnya, hatinya ini bakal meningkat, nyalinya bakal meningkat. Nah terkhusus untuk ayam yang mentalnya lama jadinya itu jangan khawatir. Biasanya emang ayam-ayam tertentu yang mentalnya itu lama. Nah biasanya itu ayam-ayam yang berkualitas lah kalau menurut saya pribadi. Karena ayam saya sendiri ada yang mentalnya lama sampai 10 bulan pun mentalnya belum keluar. Karena apa? Kadang di lingkungan kita, di sekeliling dia, nah, itu banyak ayam-ayam yang senior, ayam-ayam tua. Nah maka dari itu mentalnya lama kelihatan. Nah kalau mau lebih bagusnya ayam ini sendiri kita letakkan dengan ayam-ayam yang sebaya dengan dia, agar mentalnya cepat meningkat, hatinya cepat jadi. Nah jadi kalau mau lebih bagus, tempatkanlah ayam ini dengan ayam yang sama-sama muda atau lebih muda daripada dia. Dan pastinya ayam ini harus benar-benar dibok, jangan sampai kelihatan dengan ayam yang dia takut. Nanti mentalnya akan semakin down. Nah jadi itu untuk jawaban yang ketiga dari Bang Husna Parida. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat dari Wahyu Gaming. Bang, apa benar bekicot ada manfaat untuk ayam laga? Nah kalau untuk bekicot sendiri bukan hanya untuk ayam laga. Bekicot sendiri itu adalah obat ayam yang terkena sakit kuning. Nah jadi apabila ayam teman-teman yang terkena sakit kuning itu kasihlah bekicot teman-teman. 1 ekor bekicot untuk 1 ayam. Nah seminggu itu berikanlah 3 kali. Biasanya ayam-ayam yang pucat itu bisa menjadi merah sekali. Nah untuk ilmu ini sendiri ini adalah ilmu kuno, ilmu orang dulu. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah wajib memberikan bekicot seminggu setidaknya 3 kali. Itu agar ayam kita jadi lebih sehat teman-teman. Untuk Bang Wahyu Gaming, pastinya bekicot ini bukan hanya untuk ayam laga, untuk semua jenis ayam. Itu dipercayai untuk menyehatkan ayam daripada sakit kuning. Walaupun ayam tidak sakit kuning, apabila diberikan bekicot, ayamnya akan jadi lebih sehat, badannya akan memerah, mukanya akan memerah. Nah, jadi itu untuk jawaban dari pertanyaan yang keempat. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Pertanyaan yang kelima dari Bang Ari Herianto. Bang, kalau ayam bulu masih muda di bagian leher boleh nggak diabar bang? Nah jadi saya saranin di sini khususnya untuk Bang Ari Herianto, untuk ayam sendiri itu wajibnya kita abar di umur 8-10 bulan. Kenapa saya bilang kayak gitu? Biasanya ayam di umur 8-10 bulan itu bulunya sudah kering. Nah apabila kita mengabar ayam bulunya belum kering, itu menurut saya pribadi nggak bagus sekali. Karena apa? Satu, untuk bobot pukulnya. Nah bobot pukulnya itu agak melemah, tidak 100%. Walaupun ayam itu sudah berapa kali rekor, misalkan dia ngurak dan bulunya itu masih muda, nah itu biasanya tenaganya itu kurang. Nah jadi untuk Bang Ari Herianto, alangkah baiknya mengabar ayam itu
setelah bulunya itu sudah tua semua, sudah kering semua, mulai masuk perawatan. Nah, itulah mentalnya juga akan naik. Jadi kita enak mengabar ayamnya. Jangan salah-salah, biasanya ayam-ayam yang bulunya ini muda akan mudah sakit. Terkena pukulan lawan itu akan mudah sakit. Jadi apabila terkena bulunya itu bisa-bisa dia lari. Nah, untuk saran saya, alangkah baiknya mengabar ayam itu saat benar-benar matang. Saat di umur 8-10 bulan bulunya sudah mulai kering. Jadi untuk Bang Ari Herianto, itulah jawaban dari saya. Semoga memuaskan. Nah, jadi kita lanjut ke pembahasan kita teman-teman, yaitu bagaimana cara perawatan ayam ganoi. Nah, ayam ganoi ini sendiri memiliki otot yang tebal dan tenaga yang kuat. Nah, jadi kita harus merawat ayam ini dengan sangat-sangat baik. Bagaimana caranya, Bang? Nah, jadi di video kali bakal kita kupas tuntas bagaimana cara perawatannya. Nah, dari mulai memandikan ayam, teman-teman. Kalau untuk ayam ganoi sendiri, teman-teman harus memandikannya pada pagi hari. Kenapa harus pagi hari? Karena memandikan ayam ganoi ini harus dingin-dingin, teman-teman. Harus dengan air dingin pada pagi hari. Nah, itu harapannya agar ototnya ini cepat keluar, teman-teman. Nah, posisi ayam ini menggigil, nah jadi ototnya itu akan keluar, teman-teman. Nah, jadi untuk cara mandinya sendiri, sehari itu 2 kali, teman-teman. Pada pagi hari menggunakan air dingin, dan pada siang hari kita steam aja ayamnya dengan air hangat, teman-teman. Kenapa harus dengan air hangat? Nah, jadi perlu teman-teman ketahui, ayam ganoi ini mempunyai kulit yang berbeda dengan ayam-ayam lainnya. Ayam ganoi ini sendiri mempunyai kulit yang tebal. Nah, maka dari itu kita harus menyetim ayamnya ini dengan air panas agar kulit yang tebal ini tadi, otot yang tebal akan semakin tebal, teman-teman. Nah, itu untuk cara memandikannya 2 kali sehari. Nah, jadi kalau untuk ekstra puding sendiri, kebanyakan ayam ganoi adalah ayam pukul. Nah, kalau mau lebih bagusnya, teman-teman memberikan ekstra puding ikan belut. Karena ikan belut dipercayai sangat bagus sekali untuk ayam-ayam pukul seperti ayam ganoi ini sendiri, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus perlu ingat juga bahwasanya ayam ganoi ini sendiri harus digebrak setidaknya 2-3 hari sekali, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena ayam ganoi ini harus benar-benar fit, harus benar-benar sehat. Karena ayam ganoi ini mempunyai pertahanan yang kuat. Maka dari itu kita harus membuat ototnya ini menjadi lentur, menjadi kuat. Karena ayam ganoi ini terkenal dengan tulangnya yang tebal, tulangnya yang kasar. Nah, maka dari itu kita harus sering-sering menggebrak ayamnya ini, teman-teman. Nah, terkhusus untuk ayam ganoi sendiri, kita tidak boleh merenangkan ayam ini, apalagi kita beri barbel. Saya tidak menyarankan. Nah, kalau untuk ayam ganoi sendiri kita renangkan atau kita beri barbel, kenapa saya tidak terlalu menyarankan teman-teman untuk merenangkan atau memberi barbel ayamnya? Karena apa? Nah, apabila kita merenangkan ayamnya, kita memberikan barbel, nah itu mempunyai efek samping, teman-teman. Ayamnya bisa rusak. Nah, maka dari itu teman-teman sering-sering saja umbar ayam ganoi ini. Ekstra pudingnya harus diperhatikan. Bagaimana cara memandikannya harus benar-benar diperhatikan. Nah, dengan itu saja teman-teman udah bisa merawat ayamnya. Nah, maka dari itu semoga tips dari saya ini bermanfaat. Teman-teman tinggal praktekkan di rumah. Apabila teman-teman ada ayam ganoi, ini insya Allah ayamnya akan semakin bagus, teman-teman. Nah, mungkin untuk di video kali ini itu aja dulu, teman-teman. Jadi teman-teman, dari setiap video saya, teman-teman wajib untuk memberikan pertanyaan. Karena dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu bisa saya angkat menjadi konten. Nah, jadi mungkin saya banyak kekurangan, teman-teman boleh menambahkan. Teman-teman tinggal tambahin aja di kolom komentar. Nah, yang pastinya teman-teman, dalam setiap video saya, teman-teman wajib untuk bertanya. Jadi untuk di video kali ini itu aja dulu. Apabila saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Terima kasih banyak.